Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Kabinet Indonesia Maju, kabinetnya Pak Jokowi, saya 4 tahun ini bekerja dari dekat sama beliau. Saya melihat prestasi beliau, saya melihat penampilan beliau di saat-saat kritis. Saya ini orangnya apa adanya, saya bukan tukang ngolor, tukang penjilat. Saya lihat beliau salah satu putra terbaik bangsa Indonesia. Beliau punya otak yang hebat, beliau teknokrat, beliau punya visi yang luar biasa. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju, gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Saya pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Mas Gibran harus berhati-hati dan berpikir ulang. Jangan menjadi seorang pengkhianat. Jangan pernah jadi seorang pengkhianat. Proses pendewasaan diri, kepemimpinan, kebijaksanaan, semua itu butuh waktu dan banyak tantangan untuk menempanya. Maka pesan moral kita sekarang ini buat Mas Gibran adalah, ya itu tadi, Mas Gibran, jagalah dirimu, kendalikan ambisimu, tekan ambisi keluargamu. Ojo kesusu mas, jangan gerusa-gerusu, jauhi aji mumpung. Dan yang terpenting nih, jangan pernah berkhianat. Jangan terlalu percaya diri, engkau akan bisa mengendalikan Eyang Prabowo dan keluarganya. Melihat ketua Mahkamah Konstitusi jadi punya peran besar dalam meloloskan gugatan yang akhirnya membuka peluang Gibran jadi calon wakil presiden. Para hakim aja heran, apalagi kita yang orang luar dan awam. Betapa malunya ketika hukum seperti diinjak-injak hanya untuk meloloskan seseorang yang merupakan anggota keluarga dari ketua mahkamah. Teriakan saya itu bukan tentang Jokowi, bukan tentang Gibran, tetapi tentang peringatan akan hancurnya sistem hukum kita kalau dipakai hanya untuk memenangkan seseorang. Seru banget ngelihat armada banteng saling tanduk-menanduk. Lagi kenapa sih ini Opa Wowo nggak milih cawapres dari koalisinya? Malah ngemis ini sama kader kompetitor. Masa nggak punya etika? Atau nggak punya kepercayaan diri? Apa nggak punya harga diri? Jangan-jangan nggak punya semuanya. Kan itu ada Hopipa Alaikum Gambreng. Udah yang menang jadi cawapres. Aduh, ini mengadang sahwat kekuasaan ini bikin hilang akal sehat nih. Peraturan yang nggak ada, berusaha diada-adain. Aduh susah nih kalau ambisi ketemu ambisi itu jadi ngasal gitu.
Yang satu ambisi mau jadi presiden, yang satu ambisi ngebangun dinasti. Awas aja kalau sampai buat nutupin kasus. Aduh. Nih kasihan AHY nih, nggak tahu nih lebih sakit ditikung Caimin atau lebih sakit cawapres Prabowo Gibran. Nah, soal apakah Pak Prabowo akan mengumumkan cawapresnya Mas Gibran, itu tentu belum diputus ya. Dan tapi saya melihat adanya masukan yang begitu banyak. Banyak sekali masukan agar Pak Gibran dijadikan cawapresnya Pak Prabowo. Kita daftar yang terakhir pun nggak ada masalah, yang jelas kita yang akan menjadi pemenang insya Allah. Pak Prabowo bergabung dengan anaknya Pak Jokowi, malah disyukuri oleh masyarakat. Kenapa? Karena Mas Gibran ini kan ternyata ada kelebihan sendiri, ya, tokoh muda berpengaruh, ya, berprestasi dan lain sebagainya. Di Koalisi Indonesia Maju kan ada Golkar, ada PAN, ada Demokrat, ada partai-partai lain yang kira-kira masing-masing tuh punya jagonya lah. Dan Gibran ini bisa jadi titik temu. Pak Mas Gibran ini secara teoritis di atas kertas itu masih bisa kedua calon, bisa ke Prabowo, bisa juga ke Mas Ganjar. Walaupun peluang terbesarnya tentunya kepada Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo yang sudah ngelamar, Mas Ganjar kan belum ngelamar kan, maka pasangan Prabowo Gibran yang akan menjadi calon dari Koalisi Indonesia Maju. Pemimpin memiliki keberanian, berani mengambil risiko, punya nyali, berani menghadapi tekanan negara-negara besar. Rakyat butuh pemimpin yang tidak banyak bicara, tetapi banyak kerja. Yang mau bekerja untuk rakyatnya, yang mau bekerja untuk bangsanya, yang mau bekerja untuk negaranya. Kita membutuhkan sekali lagi pemimpin yang punya nyali besar, karena tantangan yang kita hadapi semakin kompleks. Dan ingat, pemimpin kita, presiden kita ini memiliki tanggung jawab untuk membawa kapal besar Indonesia yang penduduknya sekarang sudah 278 juta. Kita bisa lihat karakter orang ketika ada di kekuasaan. Dan kita harus berani tegas. Orang jahat itu, kata Nelson Mandela, nggak bisa ngurus negara. Karena di kepala mereka itu cuma ada kekuasaan dan kekayaan saja. Kalau Ganjar kan udah teruji. Ya orang kalau belum pernah berkuasa itu gampang ngomongnya. Tapi kalau kamu udah di kekuasaan, karakter Anda teruji. Dan Ganjar teruji, apalagi saya sama beliau kan sama-sama di DPR juga dulu kan. Jadi itu karakternya teruji, gitu. Keluarga juga teruji. Saya kira itu penting. Dan saya tuh sampai bingung. Lah kok saya bilang Pak Jokowi petugas partai kader. Loh kok saya diomongkan yang namanya katanya terlalu sombong. Itu adalah ADART di partai kita. Saya pun petugas partai. Sekarang kan amburadulnya apa? Ganti pemimpin dirubah dengan enaknya. Bagi saya coba, apa ndak pusing ya persoalan capres dan cawapres? Lo saya sendiri sampai bingung loh. Kan di media tiba-tiba dibilang gini, oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo, ini yang ngomong si sopo ya. Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Coba terus nggak usah didengerin. Lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik, besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga
swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Ya kita jujur aja ngomong, kalau Anda mau jadi presiden, wakil presiden. Nah, kalau tanya sama saya, kamu mau jadi politisi, mau jadi apa sih? Ya kalau nggak beres negara ini, ya saya mau jadi presiden. Kan cuma jadi presiden bisa cepat membereskan itu. Coba lihat, kayak di DKI, kok nggak ada Ahok, nggak ada demo. Kalau Ahok nggak nyalon kan nggak ada masalah kemarin. Coba kalau ada Ahok, jadi Ahok itu adalah orang yang tidak boleh di politik. Karena dia membuat bangsa ini tidak bisa bersatu. Itu terbalik-balik. Yang pengen pecahin orang siapa? Kok saya yang dituduh? Ini bagi saya itu aneh gitu loh. Tapi itu fakta. Nah, makanya saya tetap ada di PDI Perjuangan. Karena satu-satu partai yang tetap mencalonkan saya di DKI dengan ancaman macam-macam hanya PDI Perjuangan. Kata Ibu Mega, mau jadi apa bangsa ini? Kalau kamu Pak Ahok yang bisa kerja, yang jujur, tidak boleh mencalonkan diri. Masa orang yang nggak jujur, yang itu mau yang bisa dicalon, katanya mau jadi apa, bisa kerja apa? Makanya saya pribadi ya putuskan ya ikut Ibu Megawati, PDI Perjuangan. Saya itu dia bisa berani terang-terangan. Kalau di DKI dulu saya sudah mundur, dianggap bikin kacau, bisa bikin demo. Ini sesuatu yang aneh menurut saya gitu loh. Ya, Ibu Mega nggak boleh mundur, harus maju. Mau jadi apa bangsa ini katanya? Kalau kamu ditekan untuk mundur, nah itu yang saya sampaikan. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu, Pak? Nah, yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah, pesawat jet biaya sewanya dari mana, Pak? Atau itu pesawat jetnya siapa, Pak? Coba jujur deh. Karena setahu gue nih, itu punya bos Anda, Surya Paloh. Anies bicara soal pendidikan. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Anies bilang, setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Terus TGUPP, itu yang jumlahnya seabrek-abrek, fungsinya buat apa, Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekali lagi, Anies nggak bisa membuktikan omongannya. Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma omong kosong, alias cuma janji palsu. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. Milih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024
PKB menang Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Ya, saya tidak mau mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin.
Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Karena kita sudah memutuskan untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk memberikan sambutan. Kabinet Indonesia Maju, kabinetnya Pak Jokowi, saya 4 tahun ini bekerja dari dekat sama beliau. Saya melihat prestasi beliau, saya melihat penampilan beliau di saat-saat kritis. Saya ini orangnya apa adanya, saya bukan tukang ngolor, tukang penjilat. Saya lihat beliau salah satu putra terbaik bangsa Indonesia. Beliau punya otak yang hebat, beliau teknokrat, beliau punya visi yang luar biasa. Dan sebetulnya saya sangat melihat betapa golongan karya dan Pak Erlangga sendiri berjiwa besar bahwa sesungguhnya golongan karya mengusulkan beliau sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Dan saya menilai beliau sesungguhnya pantas menjadi presiden atau wakil presiden. Tetapi demi kepentingan yang besar, demi kepentingan nasional, demi kepentingan rakyat, demi stabilitas, demi kesinambungan, beliau dan golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berpikir golongan, tidak berpikir ego, tidak berpikir pribadi, berpikir kepentingan bangsa Indonesia. Dari lubuk hati saya paling dalam, saya hormat sama golongan karya. Saya kenal tokoh-tokoh Golkar di sini, Pak Akbar Tanjung, Pak Ical Bakri. Waktu mereka belasan tahun, mereka di jalanan, mereka membela Pancasila di jalanan, mereka adalah pejuang-pejuang Pancasila.
Agung Laksono, saya kenal mereka semua dari kecil. Erwin Aksa, semua ini orang-orang saya kenal. Tio Sambuaga masuk penjara. Waktu beliau masuk penjara, saya tentara yang amankan beliau. Betul. Ya, demikian dulu ya. Kadang-kadang kita berada di tempat yang berbeda, tapi inilah tokoh-tokoh yang berjuang merah putih semua ini. Kita lihat prestasi Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil salah satu calon presiden dan wakil presiden yang sangat disegani, sangat ditakuti banyak orang gitu. Tapi beliau berjiwa besar, Golkar berjiwa besar. Saya sekarang merasa besar hati, saya siap berjuang bersama Golkar. Dari lubuk hati saya paling dalam, inilah sifat patriotik golongan karya. Inilah negarawan Partai Golongan Karya. Tidak sering dalam sejarah politik bangsa Indonesia partai sebesar Golongan Karya, partai yang begitu banyak sejarahnya, tetapi di ujungnya menunjukkan jiwa yang seperti ini. Saya sungguh-sungguh hormat sama kalian. Orang tua saya sendiri waktu itu adalah pembantu asisten Perdana Menteri, usia 28 tahun. Orang tua saya sendiri Menteri Keuangan, usia 31 tahun. Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia, waktu itu namanya masih Tentara Republik Indonesia, waktu Perang Kemerdekaan. Panglima Besar Jenderal Sudirman, usia 29 tahun pada saat memimpin perang kemerdekaan. Anak muda 29 tahun mampu. Jadi saya kira jangan saya terlalu panjang lebar ya, begitu. Prabowo itu berbahaya dikasih mic sama podium. Tapi nggak ada kopi, jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa saya bangga, saya merasa besar hati. Memang Golkar ini apa ya, wadah penempaan kepemimpinan politik yang luar biasa, ya kan? Yang luar biasa. Kalau saya lihat wajah-wajah tokoh-tokoh di sini, baik generasi saya dan generasi yang lebih muda, saya melihat di sini adalah kesinambungan, komitmen kepada kesinambungan. Kami adalah generasi yang suatu saat tidak lama lagi kami harus meninggalkan panggung. Tapi kami ingin meninggalkan panggung pada saat generasi penerus siap untuk tampil. Dan kapan yang disampaikan tadi oleh Pak Erlangga, kapan mau kita siapkan kalau kita tidak berani mengkaderkan anak-anak muda untuk tampil pada saatnya dibutuhkan. Saudara-saudara, bukan usia muda, usia tua, tapi jiwa. Apakah jiwa itu jiwa yang tulus, ikhlas, mau berbakti kepada negara dan bangsa atau tidak? Saya kira kuncinya itu. Saya anggap Partai Golkar partai
yang berani, partai yang berani mengambil sikap menghadapi segala persoalan, segala tantangan. Sekali lagi, saya bangga diberi dukungan oleh Partai Golongan Karya. Saya alumni Partai Golkar. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI. Ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok kali itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas,
kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan famili Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.